Nabi mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fi shalah." Saya itu nikmat kalau bisa sholat. Saya itu nikmat kalau bisa ngaji. Saya itu nikmat kalau bisa bangun malam tahajud. Saya itu nikmat kalau bisa duduk dalam majelis zikir, majelis ilmu. Maka Sayyidina Abu Hurairah ketika melihat Nabi duduk dalam majelis ilmu, maka ada orang-orang masih banyak nggak duduk. Maka Sayyidina Abu Hurairah keliling menjumpai orang-orang yang tidak duduk di majelis zikir, tidak duduk di majelis ilmu, sampai tiba-tiba kemudian Sayyidina Abu Hurairah masuk di pasar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, bismillahi masya Allah, la yasudu Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Masya Allah, apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. La yazulu khairan illallah, tidak ada yang bisa mengiring kita kepada amal kebaikan melainkan Allah. Malam ini alhamdulillah kita bersyukur Allah kumpulkan kita, Allah kirim kita ke suatu tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi, yaitu masjid-masjid Allah. Inna ahabbal biqa ilallahi masajiduha, sesungguhnya tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Membana masjidan lillah, siapa membangun masjid karena Allah, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan satu rumah di surga. Membangun ini bisa jadi membangun fisiknya atau membangun amalannya dengan meramaikan dan memakmurkannya. Ini termasuk membangun masjid, yaitu meramaikan masjid dengan amalan-amalan. Man alifal masjid alifahullah. Man barang siapa alifal masjid, mencintai masjid, senang dengan masjid, alifahullah, maka Allah senang dengan dia. Idza ra'aitum rajul, bila kamu melihat ada orang yang ya'tadul masjid, membiasakan diri berangkat pergi ke masjid, fasyhadu bil iman, hendaklah kamu bersaksi, kata Nabi, bahwa orang itu orang yang beriman. Semua terjadi dengan kehendak Allah. May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din. Man barang siapa yuridillahu bihi khaira, Allah menghendaki kebaikan untuknya, yufaqihuhu fid-din, maka dia dipahamkan oleh Allah dalam agama, diberi ilmu sehingga kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah, menciptakannya, wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakan untuk menjadi hamba. Maka kondisi ini alhamdulillah diberikan Allah kepada kita. Malam ini dikumpulkan kita di masjid ini, dimulai daripada datang melihat masjid, membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya adanya masjid-masjid itu sebab perjuangannya baginda Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad hijrah
Dari Mekah menuju Madinah, sampailah Nabi di Madinah, maka yang dibangun pertama kali adalah masjid, yaitu membangun Masjid Quba di pinggiran kota Madinah. Masjid inilah yang disifati Allah dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang fondasinya adalah takwa. Ingin Masjid Quba itu menjadi tempat di mana di tempat itu dimakmurkan dengan amanah. Maka masjid-masjid Nabi termasuk Masjid Quba isinya adalah 4 perkara. Yang pertama ad-da'wah ilallah, masjidnya itu dipenuhi dengan orang-orang yang mengajak orang taat kepada Allah, yaitu berkumandang azan. Di kumandang azan itu termasuk ad-da'wah at-tamah, dakwah yang sempurna, ngajak membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Maka kata para ulama, ketika orang itu membesarkan Allah, maka dia akan dibesarkan harganya di sisi Allah. Mudah-mudahan termasuk kita. Kemudian diperbaharui syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, diulang 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan menyeru hayya 'alas shalah, diulang 2 kali. Hayya 'alal falah, mari menuju salat, mari menuju kemenangan. Maka sholat itu dikatakan bahwa munajatul abdi ma'a rabbih, dialognya hamba dengan Tuhannya, yaitu sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja. Allah itu Tuhan semesta. Maka kondisi-kondisi seperti itu kondisi yang sangat mulia ketika orang berdiri di depan Allah, yaitu sholat. Maka masjid dimakmurkan dengan ad-da'wah ilallah, ada kumandang azan. Maka azan itu adalah panggilan Allah melalui muadzin. Maka muadzin ini nanti dia ini orang yang menjadi muadzin di masjid-masjid Allah. Dia akan memanggil orang-orang yang pernah sholat dengan azan yang ia kumandang, dipanggil untuk menaiki masjidnya yang di situ dia azan duduk. Lalu kemudian masjid itu jadi kendaraan, imamnya jadi supir, muadzinnya jadi kernet, makmumnya jadi penumpang, nyebrang sirat. Mudah-mudahan masjid ini jadi kendaraan nyebrang sirat. Supirnya Ustaz Tahrir, insyaallah. Muazzinnya itulah yang menyeru nanti, memanggil ayo sini naik. Makmumnya jadi penumpang. Kalau masjid ini nanti dimakmurkan, maka penghuni atau orang-orang yang memakmurkan masjid walaupun sekali, maka masjidnya akan memberi syafaat. Maka harapannya kita berkumpul di tempat-tempat yang baik, berkumpul di masjid, berkumpul di majelis zikir, berkumpul di majelis ilmu. Ala
inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Ala ingat, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah punya malaikat. Sayyahina bil ardi, malaikat itu menyebar di bumi. Untuk apa menyebar di bumi malaikat itu? Yatlubuna majalis dzikri, mencari majelis zikir. Faidahum wajuduhu, bila malaikat-malaikat itu mendapatkan majelis zikir yang mereka cari di muka bumi itu, maka satu sama lain saling memanggil-manggil, halumma ila ma yatlubukum, kemari menuju tempat yang kalian cari. Maka malaikat itu berkumpul mengurumuni majelis zikir, majelis ilmu itu sampai penuh tempat itu. Masih banyak malaikat yang datang, maka malaikat-malaikat itu bersab-sab, bersusul-susul sampai ke langit dunia. Nah, inilah majelis seperti ini, majelis yang mulia. Kemudian amalan masjid yang kedua, yang pertama azan, kemudian yang kedua taklim. Masjid itu ada taklim bertaklim. Maka masjidnya Nabi sejak dulu Madinah sampai sekarang itu di tiang-tiang masjid itu ada syekh-syekh yang ngajarin Quran, syekh-syekh yang dulu ngajarin ahkam syar'iyyah, menyampaikan hadisnya Nabi, taklim. Sehingga orang-orang yang duduk di majelis taklim itu al-muallim wal muta'allim syarikani fil khair. Al-muallim, orang yang mengajarkan ilmu, wal muta'allim, dan orang yang belajar ilmu, syarikani fil khair, kedua-duanya bareng-bareng dapatkan kebaikan. Mana kata para ulama bareng-bareng dapat kebaikan itu? Kebaikan itu bukan hanya didapat di dunia, ilmu diamalkan, tidak, tetapi nanti sampai di hari kiamat bareng-bareng saling mensyafaat, bareng-bareng saling mensyafaat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya setelah baginda Nabi Muhammad memberikan syafaat, maka kemudian nabi-nabi yang lain memberikan syafaat, nabi-nabi yang lain memberikan syafaat. Setelah itu para ulama memberikan syafaat, para hafiz Quran memberikan syafaat, orang yang punya haji mabrur memberikan syafaat, orang yang punya sedekah yang diterima memberikan syafaat. Memberikan syafaat itu diizinkan, diperbolehkan untuk menolong siapa yang hendak ditolong. Maka disinilah makom syafaat, sehingga Nabi bersabda, aktsiru minal ikhwah, perbanyak saudaramu, fa inna likulli mu'minin syafa'atun, sebab satu orang iman yang kita bersaudara dengannya, berkenalan dengannya, syafaatun, dia akan bisa menolongmu di hari kiamat. Fala'allaka tadkhulu fi syafaati akhika, mudah-mudahan kamu selamat, selamatnya nanti sebab ditolong oleh saudara. Ada saudara kandung, sehingga di sini masukkan saudara di keluarga. Maka orang yang punya anak hafiz Al-Quran, dia akan diizinkan untuk memberi syafaat 10 keluarganya yang telah divonis masuk neraka. Maka barokahnya anak yang hafiz Al-Quran, maka dia bisa nolong keluarganya di hari kiamat, sehingga
dia akan bilang kepada Allah, ya Allah, surga yang begitu nikmat tidak akan terasa nikmat kalau masih ada keluargaku yang tidak masuk surga. Siapa keluarga kamu yang belum masuk surga? Saya punya paman ini, saya punya bapak, punya kakek, punya ini. Oh sudah, aja semua ke dalam surga. Dan itu disebutkan juga dalam Al-Quran, firman Allah. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Malaikat-malaikat punikul aras, mereka nanti akan bilang kepada Allah, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka orang-orang yang telah Engkau berjanji akan memasukkan mereka ke dalam surga, masukkan mereka ke dalam surga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masukkan jangan sendiri ya Allah. Wa man salaha, bareng-bareng dengan keluarganya yang baik-baik. Salaha di sini maksudnya beriman kepada Allah. Selama masih beriman kepada Allah, maka walaupun mungkin punya amalan kurang bagus, selama masih beriman, dia akan ditolong oleh keluarganya yang baik. Wa dzurriyyatihim wa azwajihim, bersama bapak min abaihim, bersama bapak-bapak mereka, wa azwajihim dzurriyyatihim, bersama dzurriyyat anak cucu cicit nyit-nyitnya. Nyit-nyit itu anaknya cucu, namanya nyit-nyit. Cicit, anaknya cicit lah, nyit-nyit. Nah. Kalau anaknya bapak, anaknya anak, cucu. Anaknya cucu, nyit-nyit. Anaknya nyit-nyit, nyit-nyit. La ilaha. Maka dalam hadis, dalam kitab Tafsir Ar-Razi, ini untungnya punya anak untuk pesantren. Dalam kitab Tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir itu ketika beliau menulis tentang tafsirnya surat Al-Fatihah, maka beliau mentafsiri Bismillahirrahmanirrahim itu sangat banyak sekali kumpulan hadis-hadis ditulis, beberapa lembar depannya untuk tafsir. Di situ beliau bercerita tentang satu kisah yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Marra Isa ala qabrin, Nabi Isa suatu hari melewati kuburan. Wa ra'a malaikatal adab yu'adzibuna mayyita, maka kuburan yang dilewati oleh Nabi Isa itu, kuburan itu Nabi Isa melihatnya disiksa, kuburan itu disiksa. Falamma insarafa min hajatihi marra Isa ala qabrin, maka ketika Nabi Isa telah selesai dari hajatnya, dari keperluannya, beliau pulang melewati kuburan yang sama ketika berangkat. Wa ra'a malaikatar rahmat, tetapi suasana sudah berubah. Penghuni kubur tadi, Masya Allah, Nabi Isa melihatnya dipenuhi kuburan itu dengan malaikat rahmat. Ma'ahum atubatun min nur, malaikat-malaikat rahmat itu membawa nampan-nampan yang dipenuhi dengan cahaya, sehingga kuburannya terang. Penghuni kubur yang kemarin dikubur nangis berteriak, sekarang tersenyum bahagia. Maka Nabi Isa, pada Jaba Isa
Maka Nabi Isa kagum. Fasolla, lalu Nabi Isa sholat. Wada'a, kemudian Nabi Isa berdoa, bertanya langsung kepada Allah, ya Allah, apa yang menyebabkan perubahan kuburan ini? Sesungguhnya ketika tadi saya melihat melewatnya ketika berangkat, dia di sini kau siksa. Tapi ketika kemudian setelah saya pergi pulang melewat, kenapa kuburan ini sudah tidak kau siksa? Kuburan ahli kubur ini bahagia, kuburannya tenang. Maka fa'auhallahu ila Isa, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Ya Isa, wahai Isa, innahu kana 'asiyan, sesungguhnya dia ketika dulu hidup di dunia hidupnya bermaksiat. Mundu takana mahbusan fi 'adabi, maka sejak dia ini wafat, mati, meninggalkan dunia masuk kubur, maka langsung aku siksa. Mahbusan fi 'adabi itu maksudnya disiksa orang. Langsung disiksa, masuk kubur langsung. Wa qad taraka imra'atan tubla, sungguh dia ketika meninggal dunia meninggalkan istri yang sedang hamil. Waladan lalu istrinya melahirkan anak. Warabat wadaka biro, lalu anaknya dididik sampai besar. Wasallama duilal kutabi min Bani Israel, setelah besar anaknya sama ibunya diserahkan kepada ulama Bani Israel. Balaqanahul muallim bismillah, lalu setelah diserahkan kepada guru muallim, maka muallim di pesantrennya itu dia mengajarkan bismillah. Baru bismillah, belum selesai sampai ar-rahman, baru bismillah. Istahyaitu ya Isa, kata Allah. Istahyaitu, aku malu ya Isa, wahai Isa, antu antiba anti binari di badril ardi. Aku malu wahai Isa, nyiksa ahli kubur di kuburannya. Wa waladuhu yadhu ismi ala wajhil ardi, sedangkan anak dia sekarang nyebut-nyebut namaku di muka bumi. Maka kata guru saya, kalau orang itu daftarkan anak di pesantren harusnya bayarnya itu double, karena yang dapat syafaat itu banyak. Tapi guyon saja. Maknanya kata beliau, kalau orang itu punya anak, kemudian anaknya menjadi anak yang nyebut-nyebut nama Allah, maka mbah-mbahnya di kubur itu langsung berhenti daripada disiksa. Inilah harapan kita, Masya Allah. Kita bukan sekedar nyebut bismillah, Masya Allah, dengan izin Allah dilewatkanlah banyak kalimat-kalimat, mulai dari takbir sampai sama, Masya Allah, berapa kalimat-kalimat zikir. Dilanjutkan dengan habis sholat baca istighfar, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Itu kita baca itu. Allahumma ya Allah, antas salam, engkau pemberi keselamatan, wa minkas salam, dari engkau datangnya keselamatan, wa ilaika yaumudus salam, kepada engkau kembali dengan selamat. Wahayyina rabbana bis salam, maka hidupkan kami di dunia dengan selamat. Wa adkhilnal jannata darus salam, kalau saya mati menghadap kepadamu, masukkan kami ke dalam surga Darus. Itu hukumnya sunnah membaca itu setiap habis sholat. Tadi sama Ustaz Arin dibaca. Masya Allah. Istiqomah insya Allah ya. Itu kalau kita dibaca, maka di situ ada hadis Nabi, siapa orang dalam sehari meminta surga 3 kali, meminta selamat dari neraka 3 kali, maka dia akan masuk surga selamat dari neraka.
Kita Allahumma antas salam adkhilnal jannata darussalam fahayyina rabbana bisalam adkhilnal jannata darussalam. Diizinkannya kalimat-kalimat itu terucap daripada mulut, bukan dari kita, itu dari Allah, dikeluarkannya huruf itu. Jadi kalau orang itu bisa berzikir, bisa sholat, nafikan kemampuan dari diri kita, itu kullun min Allah, semua dari Allah. Kita berangkat ke masjid, diberangkatkan oleh Allah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, koneksi pikiran dan otak, nah, itu diciptakan kondisi-kondisi seperti itu. Dibangunkan malam tahajud, diistiqomahkan sholat berjamaah di masjid, didudukkan di majelis zikir, majelis ilmu, diberi suasana-suasana yang baik. Ampazun min ampazika jauharatun laki matalaha, nafas yang kita nafaskan daripada nafas-nafas setiap hari yang kita tidak pernah menghitungnya. Padahal satu kali nafas itu nilainya adalah jauharatul lakimatana, intan mutiara yang tidak bisa dihargai dengan kebendaan dunia. Itu orang tahu bahwa satu kali nafas itu lebih mahal daripada intan berlian ketika orang itu mati. Dia minta hidup walaupun sekali nafas, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ajalin qarib itu maksudnya umur yang pendek, maksudnya satu kali nafas. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Seandainya engkau bisa memberikan saya hidup kembali sebentar, mana sebentar kata para ulama, satu kali. Dia rela ditukar dengan segala apa yang pernah dimiliki sebelum dia wafatnya, rela asal bisa kembali walaupun sebentar. Pak As-Sodoq mau sedekah, wa kum minas sholihin, sehingga saya jadi orang soleh. Ini kata para ulama, makna satu nafas itu begitu. Maka Nabi SAW menyeru, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ala ingat, inna sil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya barang yang ditawarkan Allah kepada hambanya yang hidup di bumi Allah, ghaliyah, harganya mahal. Ghaliyah itu mahal. Ditawarkan apa benda-benda mahal itu? Sholat, ayo sholat, ayo sholat, itu Allah manggil itu, bukan manggil itu. Ayo sholat, ayo sholat. Itu ala inna sil'atallahil ghaliyah, tawaran Allah kepada hambanya untuk taat ibadah itu kalau dikerjakan nilainya mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, yaitu harga benda yang ditawarkan Allah itu surga. Hadis Nabi tadi ala inna sil'atallahil, hadis Nabi tadi ala inna sil'atallahil, itu sama seperti firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anfusahum wa amwalahu bi innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, Allah subhanahu wa ta'ala menghargai. Menghargai ini membeli dengan harga, menghargai minal mu'minin, dari diri orang beriman itu Allah menghargai. Apanya yang dihargai? Amwalahu, hartanya, ampusahum, dirinya. Dirinya ini termasuk kumpulan dari semua apa yang ada dalam diri. Pandangan matanya, pendengaran telinganya, ucapan mulutnya, langkah kakinya, gerak tangannya, ini ampus namanya. Dirinya dihargai oleh Allah, bi'annalahumul jannah, yaitu harganya surga. Apa yang dilihat menjadi nilai surga.
Apa yang didengar jadi nilai surga. Apa yang dibicarakan menjadi nilai surga. Apa yang dilangkahkan menjadi nilai surga. Apapun yang terjadi dalam diri orang beriman itu semua tidak ada yang sia-sia. Semua dihargai dengan surga. Maka Nabi SAW itu kalau sudah bisa taat, bisa amal itu, Nabi mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Saya itu nikmat kalau bisa sholat. Saya itu nikmat kalau bisa ngaji. Saya itu nikmat kalau bisa bangun malam tahajud. Saya itu nikmat kalau bisa duduk dalam majelis zikir, majelis ilmu. Maka Sayyidina Abu Hurairah ketika melihat Nabi duduk dalam majelis ilmu, maka ada orang-orang masih banyak nggak duduk. Maka Sayyidina Abu Hurairah keliling menjumpai orang-orang yang tidak duduk di majelis zikir, tidak duduk di majelis ilmu, sampai tiba-tiba kemudian Sayyidina Abu Hurairah masuk di pasar. Masuk di pasar, kemudian Abu Hurairah bilang, "Kalian enak-enak di sini, padahal warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan." Di mana wahai Hurairah? Di masjid. Maka orang-orang berangkat ke masjidnya Nabi. Tiba-tiba kemudian tidak ada dibagi duit, tidak dibagi ghanimah. Maka mereka kecewa. Datang sama Abu Hurairah. "Abu Hurairah, katanya Rasulullah bagi-bagi warisan. Mana tidak ada bagi-bagi warisan? Tidak ada bagi-bagi amplop, tidak ada bagi-bagi duit." Karena mereka beranggapan namanya warisan itu harta benda. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Kalian tidak paham. Al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, wa innama warrasu al-ilma." Para nabi itu warisannya bukan dinar dan dirham. Wa innama warrasu al-ilm. Warisannya para nabi itu ilmu. Warisannya para nabi itu ilmu. Tidakkah kamu melihat di masjid Nabi, Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah? Itulah warisannya Rasulullah. Siapa mengambil warisan Nabi, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Maka orang-orang pada nuntut malu sama Abu Hurairah, balik lagi dengar Nabi menjelaskan ayat-ayat Allah. Nah ini, jadi sekarang ngaji-ngaji kayak gini, ngaji-ngaji di sekolahan, di kelas-kelas, itu hari-hari kita ngambil warisan Nabi. Majelis ilmu itu majelis warisan, disampaikan ayat Allah, disampaikan sabdanya Rasulullah, disampaikan nasihat-nasihat agama. Itulah yang akan menyebabkan kehidupan kita itu jadi tertata dengan baik. Kalau orang sudah senang duduk di majelis ilmu, walaupun tidak setiap hari, minimal, kalau tidak seminggu sekali, minimal sebulan sekali, kalau tidak sebulan sekali, minimal setahun sekali, yaitu ketika bulan Ramadan, setahun sekali. Maka kata para ulama, hidupnya akan lurus. Sehingga disitulah baginda Nabi bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama'i wal hukama." Selalulah kamu berkumpul duduk di majelisnya para ulama, di majelis ilmu. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati binuril hikmah dengan siraman rohani. Kama annallaha, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyil ardal mayyit, akan menghidupkan tanah yang gersang, tanah yang tandus, tanah yang mati, bima'il maqar, dengan Allah menurunkan air hujan. Masalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamathalil matar. Masalu ma ba'athani Allahu, perumpamaan apa yang aku bawa, minal ilmi wal huda, berupa ilmu dan petunjuk, kamathalil matar, adalah seperti hujan. Jadi apa yang dibawa Nabi berupa nasihat agama itu seperti hujan yang mendatangi tanah. Maka dengan datangnya hujan, jadilah subur tanah. Kalau kita ini banyak mendengar nasihat-nasihat agama,
hidup kita jadi stabil, mau jadi apa saja kita akan menjadi orang yang selamat. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu lahu khair. Ajaban, mengagumkan, gumul untuk mengagumkan, mengherankan, an li amril mu'min, urusan orang beriman, aktivitas orang beriman, kehidupan orang beriman itu mengagumkan. Anna amruhu kullahu lahu khair, bahwa segala urusannya semua jadi kebaikan. Orang beriman itu jadi orang kaya, kaya yang beriman, jadi orang miskin, miskin yang beriman, laki-laki yang beriman, perempuan, perempuan yang beriman, pemimpin, pemimpin yang beriman, presiden, presiden yang beriman, rakyat, rakyat yang beriman. Semua jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min anna amruhu kullahu lahu khair. Semua menjadi kebaikan. Kenapa bisa jadi kebaikan? Maka disebutkan dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, kam min amal, kam banyak min amalin, amalan perbuatan, ya tasawwaru bi surati amali dunia, yang bentuk amalan itu amal-amal dunia. Summa yasiru min amalil akhirah, kemudian menjadi amal yang bermanfaat di akhirat. Kelihatannya pergi ke sawah manen, kelihatannya pergi ke sawah manen sawit, terong, yang bermanfaat di akhirat, bihusnin niyyah, ya yang bermanfaat di akhirat, bihusnin niyyah, yaitu gara-gara niatnya apa. Disinilah kita ini orang niat itu cuma orang beriman. Kalau orang yang niat itu cuma orang beriman. Kalau orang itu nggak beriman, tidak akan ada niat yang buruk, ya, tidak akan ada niat yang baik. Itu orang beriman itu orang yang beriman. Wa antumul a'launa ya a'lau, tinggi di dunia, tinggi di akhirat, pangkat tinggi di sisi Allah. Untuk ternyata bohong itu. Maksudnya apa? Ada yang benar-benar kalau yang sebab tidak ada sama, yaitu iman. Tapi ketika sudah
marah-marah bagimu juga itu. Dan itu tidak mudah itu. Dan itu tidak mudah itu. Jadi kondisi dan itu tidak mudah itu. Jadi kondisi kita pada akhirnya datang rasa yang itu semua kita, yang semua kita didapatkan masa mau. Makanya kalau kita punya sholat lima istiqomah, maka harus selama dia dikerjakan dengan amal yang sama. Dua perkara setelah amal siapa mati dalam ujri amalu ila yaumil qiyamah, maka ujri amalu ila yaumil qiyamah, maka amalannya terus sampai hari kiamat. Bukan saya salat maghrib, jadikanlah maghrib ini maghrib terbaik sepanjang hidup saya. Izinkan saya nanti sholat isya lagi. Terus ternyata sebelum isya wafat, maka diri itu sholat terus sampai hari kiamat. Maka dan ini bisa ilmu, jika kesempatan depan maka itu ngaji terus sampai hari kiamat. Kita itu berada selalu berada dalam yang sehari makan amal dan amalan perbuatan yang kamu kerjakan malam maupun di siang hari mahfuz, dicatat oleh malaikat pencatat amal kiraman katibin. In khairan fa khairun, kalau amalmu baik maka kebaikan dicatat oleh malaikat raqib, kebaikan dicatat oleh malaikat raqib. Wa in syarran fadarun, kalau mahfuz tidak orang dengan sejahtera. Kemarin itu nggak ada tertibnya, ada tertibnya. Kalau kelahiran itu kakek dulu, kemudian bapak, kemudian anak, kemudian cucu, diurut kalau kelahiran. Tapi kalau kematian tak, kadang kakeknya sudah tua. Kita sholat 5 waktu, berada di suasana kebaikan, berkumpul dengan orang baik, kak, sahabat dan itu Pak, Bapak berteman dengan orang baik, ada kelemahan juga itu
dibilangkan maksudul min ghail, apa yang ada dalam perkara yang enggak baik itu dilepas siapa orang lain. Diriwayatkan bahwasanya man nadhara ila wajhil akhi nadratal mawaddah wa lam yakun fi qalbihi ihnatun lam yatarif hatta yawfura ma taqaddama min dhanbi. Man nadhara ila wajhil akhi, man barang siapa nadhara dia memandang ila wajhil akhi, wajah saudaranya, nadratal mawaddah dengan pandangan cinta, senang, bahagia, walam yakun fi qalbihi ihnatun, dia memandang hatinya tidak ada ihna. Ihna itu rasa tidak enak, namanya ihna. Unek-unek, sumpah, rasa tidak baik dalam hati melihatnya. Tidak ada itu. Yang ada senang saja, bahagia saja. Lam yaktarib, dia tidak akan meninggal dunia hatta yuqra ma taqaddama min dhanbi, melainkan seluruh dosanya sudah diampuni Allah. Semoga termasuk kita semua. Mudah-mudahan sebelum kita mati dosa-dosa kita diampuni. Mudah-mudahan kehidupan yang masih diberikan oleh Allah ini bulan Ramadan, tahun telah lewat, mengurangi umur kita. Harapan kita dua, harapan terhadap umur yang sudah lewat, mudah-mudahan kebaikan diterima, keburukan diampuni. Harapan atas umur yang masih diberi, entah berapa masa masih Allah beri, menjadi umur terbaik sepanjang hidup yang akan kita lalui, menjadi umur yang khusnul khotimah. Al-Fatihah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.